gimana sih itu mobil? Gak tahu orang lagi lewat, tiba-tiba kena air deh. Kan aku mau ibadah, jadi basah nih baju aku nih. Halo Ci. Ada Kak Lian. Cici kenapa mukanya gitu? Ini aku tadi lewat, terus mobil main langsung lewat aja. Jadi baju aku kan basah, aku kan mau ibadah. Tapi kan Ci, ini udah mau mulai nih ibadah sekolah minggunya. Oh iya ya. Gak boleh cemberut dong mukanya. Harus semangat. Kita harus semangat ya. Kita sapa yuk adik-adik yuk. Halo Briterchan. Apa kabar semuanya? Pasti luar biasa dong. Pastinya dong. Karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Betul. Adik-adik sudah semangat? Kita mau memuji Tuhan? Amin. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Iya. Adik-adik, kita mau sikap yang baik. Kita mau bersyukur Tuhan begitu baik. Aku datang padamu, naikkan ucapan
Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah seperti-Mu. Engkau sudah memelihara kami, dan kami saat ini kami ingin memuji Tuhan, ingin menyenangkan hati-Mu. Biarlah Tuhan Engkau boleh ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji, membesarkan nama-Mu. Haleluya, amin. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua.
kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian, penyembahan untuk Tuhan, bahwa kita percaya Tuhan akan selalu menyertai kita dan kita tidak perlu menyerah. Jangan pernah menyerah karena kita percaya Tuhan selalu ada. Amin. Adik-adik, kita akan berdoa, nanti ikuti Kak Lian berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Engkau baik. Engkau baik di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, Bapa yang baik, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua agar kami duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mau biarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Ayah mereka berkata kepadanya, "Jika demikian, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini, dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya." Beserta Benyamin juga, mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Ia masuk ke dalam kamar lalu menangis di situ.
berkatalah ia kepada kepala rumahnya, Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku. Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, Isilah karung orang-orang itu dengan gandum, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga. Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu. Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Dan mereka kembali ke kota. Berkatalah Yusuf kepada mereka, Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku. Kami masih mempunyai ayah yang tua. Ayahnya sangat mengasihi dia. Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Menangislah ia keras-keras. Maka mendekatlah mereka. Yusuf mencium semua saudaranya itu, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun. Lalu berkatalah Firaun, Bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu. Jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir. Yusuf memberikan kereta kepada mereka, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf. Dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi lihatnya sebelum aku mati. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Pasti luar biasa. Kak Endi juga kabarnya luar biasa, karena Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan adik-adik, saat ini tadi kan kita sudah lihat video cerita tentang firman Tuhan. Ada satu tokoh Alkitab yang bernama Yusuf. Adik-adik sudah tahu cerita tentang Yusuf di dalam Kejadian pasal 50 ayat 1 sampai ayat 21. Adik-adik bisa lihat di situ di mana perjalanan
Yusuf, waktu Yusuf bersama dengan saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf membenci Yusuf, mereka buang Yusuf di sumur dan akhirnya mereka juga jual Yusuf. Sehingga orang Mesir membeli Yusuf dan akhirnya Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Suatu saat adik-adik, apa yang terjadi? Waktu Yusuf di Mesir terjadi kelaparan. Nah, dalam kelaparan itu apa yang terjadi adik-adik? Waktu itu orang-orang datang pada Yusuf. Ada saudara-saudara Yusuf. Waktu itu ketika saudara-saudara Yusuf datang kepada Yusuf, apa yang Yusuf perbuat? Setelah Yusuf tahu, oh itu saudara-saudaranya. Ada 12 saudara Yusuf. Yusuf tidak ingat kesalahan mereka. Waktu dulu saudara-saudaranya tidak suka sama dia, sehingga saudara-saudaranya buang dia di sumur dan mereka jual. Yusuf tidak ingat itu. Yusuf tidak balas dendam. Yusuf tidak menyimpan kesalahan saudara-saudaranya. Tetapi Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Karena adik-adik percaya, adik-adik mau sama seperti Yusuf. Mengampuni. Artinya apa? Kalau ada kesalahan orang lain, misalnya teman kita menyakiti hati kita, kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi kita mau ikut sama seperti Yusuf, kita mau mengampuni kesalahan orang lain, ya? Mau mengampuni? Ya, pasti mau. Ya, karena kenapa? Yusuf bisa mengampuni saudara-saudaranya, padahal saudaranya sudah jahat sama dia. Karena itu bukan kekuatan Yusuf, tapi karena ada kekuatan dari Tuhan, Yusuf bisa mengampuni. Ada kekuatan yang Tuhan berikan, Yusuf tidak membalas kejahatan. Adik-adik, saat ini Kak Indri mau ajak adik-adik untuk kita mau saling mengampuni. Karena kalau kita mau mengampuni, kita akan diampuni oleh Tuhan. Oke adik-adik, firman Tuhan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, terus kita sudah memuji Tuhan ya Kak ya. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Sekarang kita berdoa dulu ya. Segala puji syukur kami naikkan padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau pada saat ini kami sudah beribadah, memuji, membesarkan namamu. Engkau sudah tolong dari awal hingga akhirnya. Saat ini kami akan mengakhiri Tuhan. Kami tak lupa berdoa untuk kami semua. Biarlah Engkau yang selalu menyertai kami. Tak lupa juga Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau yang selalu menolong Tuhan. Jauhkan dari segala virus yang ada. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup menyembuhkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan kami percaya bahwa nanti kami akan bersama-sama kembali berkumpul di tempat ini, di gereja kami. Dan kami boleh memuji membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai bertemu lagi, sampai jumpa.